Hai, namaku Asa. Aku tinggal di salah satu desa di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Pagi ini sekitar pukul 7, aku ikut bapakku untuk melihat pohon aren. Ya, pohon aren yang hampir semua bagian tanamannya bisa dimanfaatkan. Pohon aren yang kami tengok kali ini bukan kepunyaan sendiri ya, tapi kepunyaan tetangga selang satu rumah. Karena nggak semua orang itu bisa untuk menderes nira aren. Tetangga kami meminta tolong kepada bapakku untuk mendereskan pohon arennya. Untuk sistemnya bagi hasil. Jadi 2 hari nira aren pulang ke rumah kami dan 2 hari kemudian nira arennya pulang ke rumah tetangga. Aku bertanya kepada bapakku, bagaimana caranya nira aren bisa keluar dari pohon aren? Bapakku pun menjawab, untuk mengeluarkan nira aren, beliau harus melalui proses yang lumayan panjang. Ada 3 proses yang harus dilalui, yaitu gugoi, malu, dan magas. Setiap daerah pastinya ada istilah dan prosesnya sendiri-sendiri. Jadi, izinkan aku untuk menjelaskan proses dan istilahnya berdasarkan dari daerah kami ya. Proses yang pertama adalah yang bapakku lakukan kali ini, namanya adalah gugoi. Gugoi adalah istilah mengayun-ayunkan bakal dari dahan nira aren. Tapi sebelumnya bapak mau menebas pelepah daun aren yang menghalangi bakal nira arennya. Proses yang pertama namanya kan gugoi. Kalau proses yang kedua namanya itu malu. Malu itu adalah proses di mana bakal dahan nira arennya itu dipukul-pukul. Dipukul-pukulnya menggunakan semacam palu besar yang terbuat dari kayu. Proses malu pun gak dilakukan hanya sekali saja ya, tapi berkali-kali. Kalau bapakku biasanya melakukan proses malu itu seminggu 2 kali dan dilakukan bisa sampai 1 bulan. Tergantung dari kondisi pohon arennya itu sendiri. Setelah ada tanda-tanda dahan nira arennya itu bisa dideres, sampailah pada proses terakhir yaitu magas. Magas adalah memangkas segerombolan ungu-ungu ini. Kalau di desaku namanya adalah dangu. Dangu itu juga bermanfaat karena bisa dijadikan sebagai pakan kambing. Setelah dangunya dipotong akan mengeluarkan tetes-tetes nira aren. Bapakku biasanya menderes nira aren itu dilakukan pagi dan sore hari. Setelah proses gugoi ini, bapakku mau membersihkan sumber air yang berada di bawah kebun terbengkalai. Alhamdulillah, kami sudah membeli mesin pompa air. Nanti kami spill di bagian akhir ya. Oh iya, hari ini bapakku mau menebang kayu, jadi beliau juga harus segera pulang. Maksimal sampai jam 9 bapakku berada di ladang ini. Aku mempunyai misi untuk membuat kebun impian dari kebun terbengkalai. Untuk lokasi kebun terbengkalai itu berada di atas sumber mata air ini sekitar 30-50 meter mungkin dari sini. Tonggak utama untuk menanam suatu tanaman kan lahan dan air. Jadi kita prioritaskan untuk menaikkan airnya dulu. Oh iya, mungkin aku juga sudah bilang berkali-kali kalau sumber mata air ini berasal dari tuk, jadi nggak ada alirannya. Sumber mata airnya itu berasal dari dalam tanah. Kalau tertimbun pun nanti bakal keluar lagi airnya. Kami pergi ke ladang ini menggunakan 2 sepeda motor. Aku menyetir Vario memboncengkan ibuku dan bapakku menyetir motor Supra. Gantian, nanti bapakku menggunakan motor Vario dan aku menggunakan motor Supra untuk pulangnya. Karena bapakku mau menebang kayu di kota. Tadi kan aku berangkat bersama ibuku. Coba tebak, sekarang ibuku berada di mana? Yap, benar. Ibuku memetik kopi nangka di kebun terbengkalai yang kemarin belum sempat selesai. Videoku ini kebanyakan lanjutan dari video-video sebelumnya. Jadi kalau kalian pengen tahu, kalian bisa tonton ya video sebelumnya. Hehe, maaf ya, malah jadi promosi channel. Sumber mata air ini dilebarin sekaligus dibersihin. Untuk lokasi sumber mata air ini berada di kebun kepunyaan buleku. Bapak mencoba untuk menebang batang pohon kelapa, tapi nggak bisa. Jadi mau ditinggal dulu aja.
Pohon pisang yang Bapak potong kali ini adalah pohon pisang yang sudah tidak produktif. Supaya tidak menghalangi, pohon pisangnya ditebas sekalian. Tak terasa pukul 9 sudah hampir tiba. Jadi kami memutuskan untuk berhenti membersihkan sumber mata air ini. Kami berdua beda tujuan. Bapak pergi ke rumah dan aku menyusul ibuku ke kebun terbengkalai. Ini adalah pohon aren kepunyaan Pak Lekku yang sedang dideres. Nah, sumber airnya itu berada di bawah sana, yang nantinya akan dinaikkan ke atas sana. Ini adalah kebun bulekku ya, kebunnya sudah sangat rapi. Kebun ini sudah dipenuhi oleh kopi stek sambung dan sudah dipanen juga. Pohon kopinya itu tidak tumbuh menjulang tinggi, tapi tumbuhnya ke samping, jadi gampang buat metiknya. Alhamdulillah, sampai juga di kebun atas. Nih, ini adalah bekas kopi nangka yang kemarin kami tebang. Kemarin kita memutuskan untuk pulang karena cuacanya tiba-tiba berubah. Cuacanya berubah menjadi mendung. Iya, ini kami mau ngambilin biji kopi nangka yang dimakan luwak. Lumayan, per kilonya sekitar 50 ribuan. Di desa kami ada banyak pengepul, jadi mudah untuk menjualnya. Nanti sampai rumah biji kopi ini mau aku jemur dulu. Kami sekeluarga itu bisa untuk menerapkan frugal living. Makan dengan hasil kebun, menjual hasil kebun untuk kebutuhan sehari-hari. Tetapi dengan beberapa lahan garapan yang terbengkalai itu sangatlah disayangkan. Jadi aku mempunyai misi untuk membuka satu lahan ini dulu menjadi kebun impian. Masih ada kopi nangka yang di sana, tapi nanti nunggu yang ini dulu. Ini masih 84%-an, ada 4 batang. Terus di bawah juga ada beberapa batang yang udah aku potong kemarin. Baterainya masih awet, merek kilat. Mungkin bisa dibilang kita sudah cukup dengan keadaan ekonomi yang sekarang. Tetapi kalau misalnya bisa lebih baik dari yang sekarang, kenapa enggak? Ada beberapa tanaman cabai yang sudah pernah ditanam oleh bapakku. Ada cabai seret, cabai keriting, dan cabai rawit hijau. Kata bapakku, dari ketiga tanaman cabai tersebut yang mempunyai peluang keberhasilan lebih besar adalah cabai rawit hijau. Perawatan cabai rawit hijau pun juga lebih mudah, kata bapakku. Cabai rawit hijau, cabai yang buat makan gorengan. Bismillahirrahmanirrahim, kita sedang proses menyemai tanaman cabai rawit hijau. Ada beberapa bedengan semaian cabai rawit hijau. Sehat-sehat ya tanaman, semoga kamu tumbuh dengan selamat. Sebelum pulang, kami mau merapikan kolam air ini. Ibuku merapikan tali tambang kecil yang melintang dan aku mencabut rumput sekitarnya. Karena baterai handphoneku udah mau habis, jadi mau aku lakukan di luar layar aja ya. Ini ibuku sedang membersihkan kotoran yang berada di dalam kolam. Tadi ada sedikit airnya, terus aku timba untuk menyiram semaian cabai rawit hijau. Iya teman-teman, yang aku lingkari itu juga merupakan lahan bapakku yang terbengkalai. Dan ini hasil akhirnya. Lumayan. Iya, terima kasih ya buat teman-teman yang sudah menyarankan untuk menutup semaian cabai dengan plastik. Maaf ya, keluarga kami sudah biasa menutup semaian dengan daun kalindra. Tapi di sisi lain aku juga percaya kok kalau saran dari teman-teman itu sangatlah bagus bagi kami. Itu ada orang bakar-bakar, terus tadi naruh motor varionya di sini, terus turun ke bawah bersihin mata air, terus ini ladangnya. Ini masih sana lagi. Sekitar pukul 11:30 kami memutuskan untuk pulang ke rumah. Ibuku sudah jalan duluan ke tempat parkiran motor Supra. Lokasi parkiran Supra lebih jauh dari biasanya. Hehe, aku mau istirahat dulu deh, capek soalnya. Jalan ini dibangun oleh pemerintah desa. Ini bukan jalan umum atau penghubung antar desa, tetapi ini adalah jalan untuk menghubungkan masyarakat desa pergi ke kebun.
Kebanyakan masyarakat desa sini berinvestasi dengan tanaman kopi. Pohon kopinya juga pada di stek sambung. Oh iya teman-teman, tadi kan kami metik kopi nangka. Sepulang dari kebun ini mau langsung kami bawa ke pengepul. Alhamdulillah setelah ditimbang di pengepul, kopi nangkanya menunjukkan di angka 21 kilo. Dipotong 1 kilo jadi berat bersihnya adalah 20 kilo. Per kilo kopi nangka dihargai 12.000, jadi alhamdulillah uang yang kami terima hari ini adalah 240.000. Ini adalah mesin air yang tadi aku bicarakan. Ini adalah mesin air pilihan bapakku. Membelinya juga dengan uang bapak. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah memberi saran sebelumnya. Saran dari kalian itu sangatlah bagus. Tapi maaf kalau aku nggak mengikuti saran dari teman-teman. Bapakku memilih mesin ini karena takut gagal lagi. Sebelumnya, bapak pernah meminjam mesin semacam ini kepada temannya. Fungsinya juga sama untuk menaikkan air dari sumber mata air bawah ke kebun terbengkalai atas. Jadi bapak mau menggunakan cara yang sama dengan cara yang dulu, walaupun memang harganya lumayan mahal.